Selamat datang di channel IC Film. Channel berbagai film ada di sini. Oke, jadi hari ini kita akan membahas film Kill Bill 2, di mana ini merupakan lanjutan dari film Kill Bill 1. Sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Bagi yang ingin request film, kalian bisa langsung tulis komentar di bawah ini. Tentunya jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel terkece ini. Oke, langsung aja kita gaskan. Di sini diperlihatkan Kido yang sedang menyetir dan ia berkata ia ingin membunuh si Bill. Cerita pun dimulai dengan masa lalunya, di mana ia bertemu dengan pria tua itu yang bernama Bill. Dan Bill datang ke pernikahannya si Kido. Tiba-tiba anggota Bill datang dan membawa senjata kemudian menembak siapa yang ada di dalam ruangan itu. Scene kemudian memperlihatkan Bill dengan seorang pria yang bernama Bud. Di sini Bill datang untuk menawarkan bantuan supaya dia selamat, akan tetapi Bud berkata, "Aku gak akan lari dari kesalahan, jadi Kido berhak untuk balas dendam." Katanya sih gitu. "Dan aku berhak menerimanya." So iye loh. "Dan kita perlu menunggu giliran saja," kata si Bud. Singkat cerita, Kido sudah berada di kediaman si Bud dan ingin berencana membunuhnya. Di sini ia pun masuk ke dalam kediaman si Bud, akan tetapi suatu ingin masuk ia ditembaki oleh si Bud. Ia pun tidak berdaya. Bud pun langsung menyuntikkan sesuatu ke pantatnya. Lalu Bud pun menelepon si LA dan ingin menjual samurai Hattori Hanzo. Di sini Kido pun bangun dalam keadaan sudah terikat. Ia pun dibawa ke kuburan dan Bud ingin menguburkannya hidup-hidup. Ia pun dimasukkan ke dalam sebuah kotak kemudian dipaku. Ini bukan asli sulap ya, seperti yang di American Got Talent. Jadi kita nonton saja lanjut cara dia bebas kayak mana. Ia pun dikubur di dalam dan dimana ia tidak dapat membuka kotak itu meski sudah berteriak. Untung taiknya gak keluar. Di sini ia sempat pasrah dan mematikan senter itu. Di chapter lain, tiba-tiba diperlihatkan Bill sedang bersama Kido yang sedang berbicara dan memainkan suling. Keesokan harinya Bill mengantarkan Kido ke suatu tempat dan bertemu dengan seorang guru. Di sini guru itu bernama Paume kalau gak salah, yang akan mengajarinya kungfu. Di sini guru itu pun melihat kemampuannya dan mereka pun bertanding. Akan tetapi Kido kalah dan ia pun diterima sebagai muridnya. Keesokan harinya ia berlatih dengan memukul kayu itu hingga bolong. Juga berlatih kungfu, akan tetapi ia masih gagal sampai ketika ia makan dengan tangan yang sudah gemetaran karena terus memukul kayu itu. Hingga saat susah untuk mengambil nasi dengan sumpit. Akan tetapi ia pun berhasil. Scene berpindah ke kuburan itu kembali, di mana di sini Kido berhasil melepaskan ikatan di kakinya, kemudian mengambil sepatunya karena di dalam sepatu ada pisau untuk memotong tali yang ada di tangannya. Ia pun berhasil melepaskan diri dari semua ikatan. Selanjutnya, ia berusaha menerapkan apa yang ia pelajari bersama gurunya dulu. Ia pun terus memukul kotak itu dan berhasil lolos meski tangannya harus luka-luka. Bukan sulap, bukan sihir, ini namanya usaha. Iya. Lanjut. Di sini kemudian diperlihatkan Ele dengan si Bud, di mana tentang samurai itu. Di sisi lain, Kido pun berjalan menuju ke tempat si Bud dan Ele berada. Di dalam mereka telah bertukaran, di mana Ele mendapatkan pedang dan Bud mendapatkan uang itu. Karena di sini sewaktu ia membuka uang itu, tiba-tiba ada ular yang mematoknya. Ia pun jatuh terkapar karena ia telah tergigit oleh ular beracun itu. Di sini Ele pun berkata, ular itu beracun dan ia dapat membunuh orang sangat cepat. Di sini Ele pun mengutip kembali semua uang itu. Tak lama kemudian ia ditelepon Bill. Ia mengatakan adiknya Bud telah meninggal. Padahal yang membunuh adiknya itu adalah si Ele. Singkat cerita, sewaktu ia ingin pergi, Kido pun langsung datang dan bertarung dengannya. Di sini Kido mendapatkan pedang si Bud yang dikasih oleh si Bill. Dan mereka masing-masing memegang pedang buatan Hanzo Hattori. Cuma beda tahun pembuatannya saja. Sebelum bertarung, Ele bercerita ia telah membunuh guru Paume. Pertarungan pun dimulai. Di sini Kido pun langsung mencabut matanya, kemudian menginjak bola matanya itu. Kido pun langsung pergi dari sana dan masuklah ke bagian terakhir film ini karena tersisa si Bill, orang terakhir yang ada di dalam list si Kido. Kido pun pergi ke Meksiko dan menemui Tuan Esteban untuk mengetahui lokasi Bill di mana. Singkat cerita, setelah ia mengetahui lokasi Bill, Kido pun pergi ke tempat Bill berada. Sampainya di kamarnya, ia melihat Bill bersama dengan anaknya Kido yang ia pikir telah meninggal, ternyata belum. Jadi pertanyaan dari
Kill Bill 1 di mana anaknya masih hidup tuh yang benar anaknya masih hidup. Di sini Kido pun berpelukan dengan anaknya. Ia pun tidak jadi membunuh si Bill untuk saat itu. Mereka berkumpul dan berbicara sambil makan roti. Kido pun menemani anaknya nonton film hingga anaknya tertidur. Ia pun kemudian turun dan melihat si Bill sedang melihat dan memegang pedangnya. Bukan pedang itu ya, pedang samurai. Dan mereka pun merencanakan untuk laga pedang. Bukan homo ya, pedang samurai. Sewaktu Kido ingin mengambil pedangnya Bill, soalnya kata-kata pedang ini sangat sensitif ya. Bill langsung menembak TV itu sebagai peringatan untuk si Kido. Tak lama kemudian Bill menembakinya dengan serum yang menancap di kaki Kido. Kemudian mereka pun bercerita panjang di mana Bill bertanya, "Kenapa kau lari dariku?" Ia pun bercerita di mana ia sedang melakukan tes kehamilan dan sewaktu ia mengetahui ia hamil, datanglah seorang wanita yang bernama Karen di mana waktu itu ia sedang menjalankan misi dari Bill. Dan Karen ini adalah asisten atau orang yang dibayar oleh target si Bill. Di mana mereka ingin saling menembak, akan tetapi di sini Kido menyuruh si Karen untuk melihat tes pack yang si Kido tes, dan Karen pun melihat tes pack itu dan ia sudah percaya bahwa Kido hamil. Lalu mereka membuat kesepakatan untuk sama-sama pergi dari sana. Bill pun telah mengerti. Bill juga menjelaskan di mana ia melakukan sesuatu berlebihan saat itu bagi yang nggak tahu saat di pernikahan Kido dulu, karena dengan menembak semua orang itu sangat berlebihan guys. Kemudian mereka saling menyerang dan Kido berhasil menggunakan jurus tapak 5, bukan jurus tapak Buddha yang di film Kung Fu Hustle. Soalnya dia belum belajar sama dia dan menghancurkan jantung si Bill. Di sini Bill pun beranjak pergi, kemudian ia terkapar tewas. Kido pun membawa Bibi pergi dari sana. Keesokan harinya mereka pun nonton film bersama dan film pun tamat. Film yang cukup menarik dan keren. Film balas dendam seorang wanita yang cukup seru dan amazing. Tidak disangka seorang wanita dapat membunuh sebanyak itu demi membalaskan dendamnya. Di mana orang-orang itu telah berbuat sesuatu yang sangat kejam ya. Hingga ia harus masuk ke rumah sakit selama 4 tahun. Oke, gue lagi nunggu film Vol 3 ini, cuman belum muncul sampai saat ini. Oke, jadi karena kelanjutan belum ada, jadi cukup sampai di sini dulu. Oke, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel terkece ini. Dan bagi yang ingin request film, kalian bisa langsung cari komen di kolom komentar dan pasti gue baca. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton.